Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani untuk seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara. Senang sekali rasanya saya Putri Zain dapat menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan tepatnya hari ini Putri sedang berada di salah satu peternakan di kawasan Klambir 5, Kabupaten Deli Serdang. Kita akan melihat pemirsa bagaimana pengolahan daging hingga susu kambing ini bisa dikonsumsi untuk masyarakat dan bisa diperjualbelikan. Seperti apa perbincangan kita hari ini? Mari ikuti perjalanan Putri, kita akan bertemu dengan pemilik dari peternakan ini. Halo Bapak, dengan Pak Yusuf benar? Benar. Oke Pak Yusuf. Pak Yusuf pemilik peternakan Ya, di Klambir betul. ini. Iya, Bu. Bapak apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Sendiri aja ini Pak? Iya. Sendiri. Biasanya ada pekerja? Ada. Tadi lagi istirahat orang itu. Lagi istirahat. Berapa orang sih Pak kalau boleh tahu nih pekerja? Dua orang. Dua orang. Jadi memang setiap hari ada Ada. di sini ya. Iya. Ini Bapak lagi ngapain nih Pak? Ini lagi ngasih makan. Oh ngasih makan. Ada jamnya nggak Pak? Ada. Kayak kita juga berarti? Sama. Oh berapa satu hari berapa kali? Satu hari cuma dia makan 2 kali. 2 kali. Iya. Biasanya untuk waktunya Pak? Dia pagi jam 8 sampai jam 9. Kalau sore jam 4 sampai jam 6. Oh jam 4 sampai jam 6. Berarti Iya. dia kalau malam diet? Istirahat dia. Istirahat. Kan dia mamalia. Oh gitu. Jadi mamalia. memang ada waktunya ya Pak? Ada waktunya. Oke, tapi selain mungkin makanannya ini, kalau boleh tahu ini daun apa Pak? Daun singkong. Daun singkong. Daun singkong. Nggak kasih rumput ya Pak? Enggak, karena ini untuk khusus untuk ambil susu. Oh beda. Beda. Nah, kalau dia untuk mengambil daging bebas, mau rumput, mau daun singkong bisa bebas. Oh gitu. Boleh kayaknya Pak Putri boleh bantuin Pak kasih Oh makan. silakan, bisa. Berarti kalau untuk singkongnya sendiri ini dari mana Pak? Sebagian kita ambil dari ladang, udah gitu kita ambil dari sisa-sisa limbah pertanian. Oh sisa-sisa, jadi memanfaatkan limbah pertanian Iya, ya Pak? petani singkong itu kan habis panen kan dibuang daunnya. iya, benar. Jadi kita ambil, kita manfaatkan untuk ternak kita, Bu. Tuh. Di daerah mana kalau untuk singkongnya sendiri? Kalau singkongnya kita dapat dari Benjai ada, Helvetia ada, kita pun juga ada tanam. Oh tanam juga sendiri ya Ada Pak? tanam juga. Oh berarti memang enggak di daerah di sini ya Pak? Enggak Bu, enggak. Oke, selain singkong apa aja Pak yang Eh, boleh dikasih? Dikasih pertama rumput odot. Rumput odot. Rumput odot. Rumput odot itu biasanya tumbuh liar? Enggak, tanam. Oh ditanam juga? Ditanam. King Rest. Kingres. Itu Itu rumput juga? Rumput juga. Rumput jenis juga. rumput. Gak bisa ya Pak kalau dikasih rumput-rumput liar yang di jalan itu? Bisa, cuma kan kandungan proteinnya kan nggak bisa kita nilai itu bagus apa enggaknya. Kalau kita tanam kan udah jelas. Jadi memang karena ini untuk kambing susu ya Iya, Pak? produksi Susunya susu. itu Iya. nantinya akan dijual Iya. di masyarakat. Di Kalau mas- boleh tahu udah ada berapa ekor nih Pak? Lebih Di kurang sini? sekitar 70 ekor. 70 ekor. Iya. Kalau yang di sana itu sama nggak Pak kayak yang ini? Yang di sana sama. Sama, cuma yang ini kan beda. Ini domba, khusus untuk jual untuk kurban nanti. Oh ini domba, yang ini baru yang Iya. untuk khusus sapi, kambing Yang susu. ambil susu. Oh, Itu pun gitu. ada 2 jenis loh Bu, kambing susunya. Apa aja itu Pak? Yang pertama PE, yang kedua Sanen. Sanen. Ah. Bedanya apa Pak? Bedanya dia, kalau di Sanen ini dia memang kambingnya nggak besar tapi susunya gede. Nah, kalau PE dia besar. Tapi susunya dikit. Susunya nggak dikit, banyak juga, cuma nggak sebanyak kambing Sanen. Oh gitu. Iya. Tapi kalau boleh tahu kambing-kambing ini dari mana Pak datangnya? Emang memang kambing Indonesia? Nggak, kalau PE itu ada dari Hindia Belanda. Oh kalau P dari Hindia Belanda. Iya. Kalau yang Sanen tadi? Kalau Sanen itu dari negara Swiss. Oh dari negara Swiss. Jadi memang bukan dari sini ya Pak ya. Bukan. Jadi kalau untuk perawatannya sendiri ya bedanya apa Pak dengan yang dijual? Kalau perawatan sama yang dijual keistimewaannya lebih di susu. Kalau yang dijual untuk daging dah makan apapun jadi. Iya, apa aja bisa gitu ya? Iya. Oke. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita kasih dia nggak daun singkong dan rumput-rumput yang Bapak bilang, apa yang terjadi di susunya? Kandungan susunya itu berkurang.
Kandungan susunya berkurang. berkurang. Seumpamanya dia bisa mencapai 1 ekor 1 liter, nanti kalau makanan kita sembrono paling pun nanti dia cuma setengah liter, 400 mili, gitulah dia Bu. Oh gitu. Tapi waktu masuk tadi selain kambing ada sapi juga ya? Ada. Kalau sapinya itu jenis apa? Kok besar-besar tuh Pak? Itu limosin sama semental Bu. Oh limosin sama semental. Iya. Itu juga dagingnya bisa Dikonsumsi. itu yang dijual untuk dagingnya ya? Iya. Oh seperti itu. Jadi pemirsa di sini itu banyak ya, selain ada tadi domba apa biri-biri Pak? Iya. Domba atau biri-biri, terus ada kambing untuk susu, Iya. terus ada sapi juga nih Iya, Bu. pemirsa. Pak Putri penasaran, mau lihat ke dalam boleh nggak? Silakan, boleh Bu. Boleh. Silakan. Boleh, Karena Bu. nanti kita pemirsa juga akan melihat bagaimana cara Bisa. memerah susu ya Pak. Bisa Bu. Kita bisa. boleh ke atas ya, Oke, Pak, ya? Oke Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih Bapak. Oke Bu. Oke. Ayo Bu, silakan tengok kambing ini Bu. Oh ini Inilah dia. dia Bu. Ini dia Ya, kambingnya yang diperah. Inilah. Oh besar-besar ya Pak untuk Iya. kambingnya sendiri. Gitu. Kalau yang di kandang ini ada berapa banyak Pak? Yang di kandang ini sekitar 50-an ini Bu. 50. Pak tapi ini nggak nyerodok kan Enggak, Pak? enggak. Soalnya dia lihat saya Enggak, aja Pak. Enggak. Mau Kalau- kenalan kali ya. Iya. Oke. Enggak, Bu. Jadi di sini ini tadi yang 2 jenis kambing. Iya. Yang mana sih Pak? Boleh tunjukin ke kita? Yang pertama inilah Bu, jenis PE. PA. PE dia kepala hitam, tanduknya pendek. Oh kepalanya hitam ini PA. Ini PE. Kalau tanduknya pendek. Iya. Oh yang ini nih di sebelah Bapak ini yang dia nih besar. sapera, ini crossan antara Etawa sama Sanen. Namanya sapera. Ada persilangan Sanen gitu ya peranakan Pak? Etawa, persilangan. Oh ini peranakan. Iya. Kalau aslinya Sanen, ini Bu, Oh itu aslinya lebih gagah ya lebih Pak ya? gagah, susunya lebih besar. Oh itu perbedaannya. Dan tanduknya juga lebih besar Lebih ya? besar, Pak, ya? lebih panjang. Kalau itu yang asli, yang ini Asli, persilangan. iya. Kalau yang ini tadi si PA. PE. Berarti tanduknya kecil. Iya. Dan biasanya kepalanya warna hitam. Iya. Oh, Cenderung gitu. kepala hitam Berarti dia. Udah ada perbedaannya ya. Iya Bu. Nah tadi kan kalau di bawah kita kasih makan ini daun singkong. Ini Iya. apa ini Pak? Ini ampas tahu. Ampas tahu untuk Inilah nutrisi untuk tambahan dia. nutrisinya. Iya. Untuk ngemil dia. Inilah yang bikin banyak mengandung susu. Apa aja nih Pak campurannya? Dia mineral. Udah itu aja. Ini kan limbah tahu. Limbah tahu, Ampasnya. ampasnya. Inilah yang dimakan dia untuk tambahan. Istilahnya ini nasinya, proteinnya, daunnya itu sayur dia. Oh gitu. Jadi memang nggak ada tambahan ya Pak? Enggak ada. Vitamin-vitamin atau Itu apapun enggak. itu nggak ada. Enggak ada. Memang cukup limbah tahu ini. Iya. Untuk limbahnya bisa didapetin di mana? Kita beli di pabrik tahu. Oh beli Iya. di pabrik tahu. Pabrik tahu. Jadi untuk limbah tahunya sendiri yang dijadikan konsumsi untuk kambing ini butuh berapa banyak dalam sehari? Satu hari saya habiskan 2 karung. 2 karung itu Yang sekitar ukuran berapa? sekitar 1 karung itu 70 kilo. 70 kilo. Iya. Itu selama 1 hari. Satu hari. Jadi harus ya Pak ya? Harus setiap hari. Setiap hari harus mengkonsumsi ini. Iya. Selain tadi ada daun singkong, terus ada ampas tahu, ada lagi nggak Pak untuk mungkin biar ngebuat si susunya ini makin banyak produksinya? Kalau kita yang enggak, cenderung memang ampas tahu sama daun ubi aja. Ampas Itu tahu. udah pengalaman saya selama 21 tahun. Oke. Udah saya coba itu. Jadi udah lama sebenarnya ya Pak Sudah. untuk peternakan ini ya Sudah, Pak? Bu. Sudah 21 tahun. Iya. Sudah 21 tahun. Jadi untuk pemerasan susunya ini kita bisa peras setiap hari atau ada jangka waktunya? Bisa setiap hari. Bisa setiap hari. Setiap hari. Dengan satu kambing yang sama. Bisa. Oh bisa. Dia satu hari 2 kali perah. Satu hari. Pagi jam setengah 7, sore jam 4 sore. Oh ada waktunya. Ada waktunya. Kalau misalnya siang-siang atau malam-malam bisa nggak Pak? Bisa. Tapi ada perbedaan kualitas susu nggak? Kalau kualitasnya pasti beda. Beda. Yang lebih bagus kualitas susu itu di pagi hari. Di pagi hari ya. Iya, karena ada waktu istirahat malam itu cukup panjang, tenang, nyaman, nggak ada kebisingan. Oke. Untuk satu kambing itu bisa berapa liter kita dapat? Dia rata-rata bisa 1 sampai 1,5 liter. 1 sampai Ah, 1,5 liter. Ya, itu jenis PE. Tapi Oke. kalau sanenya bisa sampai 2 liter. Oh, Shannon ini bisa Ini sampai inilah 2 ini liter. nih. Nah, ini 2 liter. Ini bisa sampai 2 liter? Bisa 2 liter. Bisa 2 liter. Gitu. Pak, tapi ini kenapa dibeda-bedain gitu, Pak? Ini yang di dalam kandang ditutup pintunya. Kalau ini itu Gini bedanya loh, Bu. apa? Ah. Beda dia satu. Yang dikurung gini dia agak jahat. Sama kawannya itu agak jahat. Nakal dia ya, Pak ya? Oh, gitu. Itu makanya kita aja karantina dia.
Oh, kita tahu dia nakal tuh gimana Pak? Dia jahat. Jahatnya dia sama temannya itu saling tanduk. Saling tanduk. Iya. Jadi masalahnya nggak berkawan lah dia. Oh, jadi memang harus butuh tempat yang khusus lah gitu Iya. ya Pak. Tapi Pak, apakah kambing ini hanya cukup di kandang atau bisa dibebaskan gitu? Kadang kan kalau hewan kan bisa stres Pak. Bisa. Itu nengok jenis kambingnya, Bu. Oh, jenis kambingnya. Iya. Kalau yang ini? Ini memang senang di kandang. Memang harus dikandangkan, nggak bisa. Kambing perah ini wajib dikandangkan. Berarti beda ya Pak? Beda. Sama yang lain. Beda. Kenapa harus dikandangkan Pak? Nggak bisa dilepasin gitu? Yang pertama fisik dia nggak sekuat kambing lokal. Oh, fisiknya. Fisiknya. Nah, terus apa lagi Pak? Yang kedua dia rentan penyakit kalau di bawah. Oh, dia rentan penyakit Iya. nih. Dia nggak bisa ke tanah itu nggak bisa. Gampang sakit dia. Pak, tapi yang ujung itu besar ya? Itu pejantannya. Itu penjantannya. Itu pejantannya itu. Oh, itu penjantannya. Kalau kita bisa bedain mana jantan, mana betina dari mana, Pak? Ma- Kita tahu. Bisa. Kalau betina dia di bawah kan ada susu embing. Kalau jantan kan tidak, ada testisnya. Oke. Tapi mungkin dari tanduknya bisa kita lihat nggak, Pak? Kalau tanduk bisa juga lihat, tapi kalau tanduk jantan sama betina kadang sama. Kadang sama ya, Pak Iya. ya. Nah, pemirsa, kita sudah lebih dekat dengan kambing yang paling besar. Ini tadi jenis apa, Pak? PE. PE. Pak, dia kok manja sih sama Bapak, kok bisa deket kita Karena dia datang? dari kecil dia langsung kita ajak main. Oh, dari umur berapa, Pak? Ya dari lahir lah. Dari lahir, sekarang umurnya 4 tahun. sudah 4 tahun, pemirsa. Ada nama panggilannya nggak, Pak? Ada. Siapa, Pak? Si Rambu. Si Rambu. Rambu. Kenapa dipanggil si Rambu, Pak? Badannya itu tegap sedap. Oh iya, tegap. Karena pemirsa, dari banyaknya kambing di sini, ini si Rambu ini yang paling besar ya, Pak? Iya. Dan dia ini adalah jantan. Iya. Oh. Udah, nak, udah. Oh iya, ya udah. Salam sama Ibu. Pak, jangan disuruh salam, Pak. Kalau Bapak aja udah. Oh, ternyata gitu. Untung ada atraksinya ya, pemirsa ya. Jadi dia udah 4 tahun, Pak. Iya. Dia kalau misalnya masih umur 2 tahun, ada contohnya nggak, Pak? Itu ada tuh di belakang tadi tuh. Yang itu 2 ada tahun. jantan tuh. Kalau yang di sini rata-rata berapa? Ini rata-rata 1,5 tahun sampai 2 tahun. Oh, tapi udah besar ya, Udah Pak ya? besar. Dia udah beranak 2 kali, 3 kali. Oh, ini yang 4 tahun, itu rata-rata 1 tahun, 2 tahunan. Iya. Tapi, Pak, untuk perawatannya sendiri nih gimana sih, Pak? Ini kan banyak. Perawatannya dia sebulan sekali wajib kita mandikan. Sebulan sekali wajib Iya, mandi. Wajib mandi. Kenapa kalau nggak mandi, Pak? Nah, di situ kalau nggak mandi dia banyak kutunya, kambingnya warnanya nggak bersih. Nanti saat perah kita pun kotor dia. Kan konsumen kalau pagi kan datang nengok ternak kita mau terah. Jadi kalau ternak kita bersihkan konsumen suka. Oh iya. Karena memang pemirsa, kalau peternakan ini kebersihannya juga harus diperhatikan. Iya. Gitu ya, Iya. Pak ya. Oh, ternyata dia banyak mau masuk kamera nih, Pak. Iya, senang dia. Oh, senang. Tapi untuk yang di sini semuanya jinak ya, Pak? Aman ya, Pak ya? Jinak. Jinak kali. Jadi memang ini dari kecil udah sama Bapak? Iya. Sudah sama Bapak ya Iya. semuanya, termasuk si Rambu ini. Karena dari tadi pemirsa ini lengket banget, dekat. Iya, dia banget. tahu kalau majikannya datang udah tahu ngerti dia. Udah Minta tahu. disayang ini loh. Oh, minta disayang. Pak, tapi kalau kita tahu ini kambing persilangan atau enggak, itu taunya dari mana? Kalau persilangan dia, kalau PE, dia telinganya ini udah terbuka, itu persilangan. Telinganya terbuka gimana? Terbuka lebar dia, terbuka lebar. Ini macam si hitam ini. Agak lebar dia, itu persilangan. Oh, kalau dia Kalau murni dia lipat kupingnya. oh, dia lipat. Badannya pun lebih gede dia kalau memang dia murni PE. Oh, gitu. Jadi Iya. memang dari telinganya aja sudah bisa kelihatan ya, Pak Iya, ya. Bu. Kalau yang ini memang asli ya, Pak. Emang ya? asli. Karena dia telinganya ketutup. Iya. Kalau yang persilangan dia terbuka. Terbuka. Gitu. Selain itu ada persilangan apa lagi, Pak, di sini? Itu sanen sama etawa, sapera itu terjadinya. Sanen sama etawa. Etawa. Contohnya di mana, Pak? Kalau sanen sama sapera contohnya inilah, Bu. Mananya? Yang mana? Inilah betinanya ini. Ini sapera. Oh, yang ini. Ini sapera nih. Ini sapera. Taunya kita dari mana, Pak? Pertama dari warna. Oh, dari warna. Dari warnanya dia cenderung ke mama. Oh putih. ya. Mohon maaf. Kupingnya kan nggak begitu panjang dia. Sedang aja dia. Sedang ya, Pak ya. Ah. Oke. Pak, tapi kayaknya yang di sana ada yang kayak warnanya mix gitu, bentol-bentol itu. Itu anak PE. Oh, itu anak PE. Itu anak PE itu. Ya ampun. Ya, itu anak PE. Mohon maaf pemirsa, saya sebenarnya takut ya. Nggak apa-apa nih, Bu. Dia memang nggak apa-apa, Pak, sayang kenapa. Oh,
Oh itu anaknya? Iya. Oh kalau yang di ujung sana tuh pemirsa dia bentol-bentol. Iya. Itu anak asli dari PA? Tadi PA. Dari PA. Ini induk dia. Ini induknya? Induknya, ini induk yang bentol-bentol tadi. Pak Bapak kenal ya Pak mana mamanya, mana Oh, bapaknya, mana anaknya? Tahu. Jadi kalau untuk persalinan mereka sendiri Pak itu memang alami atau kita perlu bantuan dari kita? Perlu bantuan dari kita. Perlu bantuan dari kita. Apa yang harus dibantu Pak? Saat dia udah mau menjelang kelahiran, itu kita harus standby. Itu harus kita bantu. Apabila nanti ada sangkut, saat bayi mau keluar itu kadang-kadang dia terbalik. Biasanya yang asli normal kan kepala sama kaki depan, ini Iya. kadang belakang. Itu perlu kita bantu. Oh gitu. Jadi untuk kita ngebantu proses persalinan dari kambing ini, melahirkannya itu bisa berapa lama Pak? Paling lama 15 menit sampai setengah jam bisa selesai. Oh bentar ya Pak ya. Iya. Oke. Nah jadi disinilah pemirsa tempat peternakan sapi dari di Kelambir 5 ini ya Pak, di Kabupaten. Kambing. Iya. Kambing kan kok sapi. Sapinya ada di depan. Iya. Pak. Nah kalau yang di sana itu Pak itu khusus yang dijual Iya. semuanya. Iya. Apa perbedaan dengan kebersihannya, kasih makannya Pak untuk kambing di Kalau sebelah sana? kebersihannya sama aja, cuma pola makannya aja berbeda. Pola makannya. Iya. Kalau yang di sana Pak? Yang di sana seumpamanya di sini makan dia 100%, nutrisinya dia cuma sana 70% aja, karena nggak diambil susu untuk berdaging aja. Oh gitu. Pak dia yang ngeliatin saya Pak, bisa nggak jangan ngeliatin saya Pak? Saya takut ngeliat dia Pak. Dia Sama nih Bapak ya? Ya, Oh dia ramah. ramah dia. Dia ramah aku Star. Pak jadi kalau kambing yang di sana butuh konsumsi si tahu ini nggak sih? Ampas tahu? Perlu juga? Perlu. Oh, ada lagi nggak konsumsi yang lain mungkin? Ada sedikit dia konsumsi yang lain, kita tambah pakan pabrikan konsentratnya. Oh, Karena gitu. untuk pedaging dia. Iya karena kan kita di sana fokusnya daging ya Pak. Iya. Daging. Ya ampun. Di sana fokusnya daging, yang di sini Daging. susu gitu ya. Tapi kalau boleh tahu Pak, dagingnya ini sendiri beda nggak Pak? Daging yang di sana sama yang di sini Sama. mungkin dari kekenyalannya atau biasanya kan alot ya Pak ya, Sama aja, Bu. sama aja. Cuma yang perbedaannya domba sama kambing aja. Apa bedanya Pak? Kalau domba itu dia memang agak lembut, agak lunak dagingnya dibanding kambing biasa gitu. Kalau kambing Iya. ya. Jadi kalau untuk kambing dagingnya sendiri Bapak itu jual juga? Kalau kambing dagingnya itu, Bu, saya setelah apkir. Apkir itu apa, Pak? Itu aku udah tua, nggak produksi susu lagi. Itu baru kami jual. Oh setelah apkir tidak produksi lagi baru dijual. Iya, itu pun di saat-saat pas hari besar. Seumpamanya kita mau lebaran Idul Fitri, Idul itu baru Adha kita keluarkan. gitu. Oh Kalau gitu. itu ada jantan. Kalau yang keluar iya, kalau itu jantan ya Pak ya. Ah. Tapi kalau boleh tahu, kalau yang untuk dijual dagingnya itu Pak yang bisa dikonsumsi berapa dari berapaan sekitar harganya? Harganya sekitar 2 sampai 3 jutaan, Bu. 2 sampai 3 juta Iya. itu ngelihat beratnya. Iya, Bu. Beratnya. Iya. Pak, kita kan tahu ya bahwa kalau misalnya peternakan gini kan banyak penyakitnya ya. Iya. Ada nggak vaksin-vaksin khusus yang diberikan atau obat-obatan gitu? Oh, itu ada. Ada Biasanya itu, Bu. Itu kalau kita lakukan, Bu, setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali Iya. ya Pak ya. Iya. Oke. Dia mulai tidak tenang. Iya. Setiap 6 bulan sekali itu vaksin memang datang petugas kesehatan atau kita bisa vaksin sendiri? Pak, syukur alhamdulillah kita pun dulu sekolahnya sekolah ke sini, peternakan kita bisa laksanakan sendiri semua. Oke, jadi memang bisa dilaksanakan sendiri ya Pak? Iya. Jadi sebenarnya Bapak ini sudah ada ilmunya loh Pak. Udah, Bu. Kalau boleh tahu waktu itu kuliahnya apa Pak? Kami dulu di pertanian Pancabudi. Oh di pertanian. Nah, cuma dulu pertanian itu ada peternakan, perikanan, perkebunan. Cuma saya dijiwai ke peternakan. Peternakannya ya Iya. Pak ya. Jadi omsetnya itu lumayan banyak ya Pak? Lebih cepat beternak. Beternak ya Pak? Iya loh, Bu. Omsetnya biasanya dia kita hitungnya per bulan atau per tahun? Kalau saya, Bu, bisa per bulan, bisa per tahun. Namanya pengusaha pemirsa ya, jadi kapan aja bisa ya Pak ya. Iya. Baiklah pemirsa, kita mau melihat ya di segmen selanjutnya ini bagaimana memerah susu. bisa, Pak, Bu. tapi sebenarnya Putri belum pernah Pak sama sekali. Jadi nanti boleh diajarin ya Pak, Bisa, gimana bisa. caranya. Pasti kan berbeda ya Pak, Beda. cara beda. memerahnya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Ayo Bertani. Memajukan pertanian Indonesia. Ayo bertani.
Nah, pemirsa, kembali lagi dalam program Ayo Bertani. Tentunya tadi di segmen pertama kita sudah bercerita bahwa ini banyak sekali kambing-kambing yang ada di peternakan ini dan kita sudah tahu bagaimana cara perawatannya. Nah, kali ini ya Pak, kita mau langsung memerah susunya. Ya Pak ya. Ya, bisa. Jadi sudah dipersiapkan ini kambing apa tadi Pak? Persilangan Ini ya? persilangan. Persilangan Etawa antara- sama Sanen, Saperah tadi. Oke, kalau yang untuk kambing jenis ini itu berapa liter bisa dapat? Pak? Minimal dia 1,5 liter dapat. 1,5 liter satu ekor. dan kita mau ngelihat nih Pak gimana prosesnya. Pemerahannya. Iya. Ayo bisa. Jongkok lah Bu. Inilah dia pemerahannya. Pak dia nggak nendang kan ya? Enggak. Nah. Oke, tengok dulu ya. Mm-mm. Ini jempol ini. Yang 4 jari nekan, ini narik. Nah pemerahannya. Oh, jadi memang nggak ada harus pakai alat-alat ya Pak? Enggak. Jadi langsung aja ya? Langsung aja manual. Dia lebih bagus manual daripada pakai alat. Kalau pakai alat dia dipaksa, nggak ada pakai perasaan. Kalau gini kita pakai perasaan. Oh gitu. Hewan lebih ngerti, lebih senang dia pakai perasaan dia. Kalau pakai alat begitu masuk langsung sedot dia kan. Berarti dia memaksa untuk diproduksi ya Pak ya? Kalau Putri boleh coba Pak? Boleh coba, silakan. Ini yang dah, pegang aja. Nggak apa-apa. Jinak dia, jinak. Terus ini gimana Pak? Jempol tarik. Nggak keluar Pak. Jempol tarik yang Jempol. yang mak ini ya dari ini gini pejet. Gini lah, Ih. gini lah. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa Pak dia akses. Enggak. Oh, nggak bisa Pak. Sampai Ternyata. gini lo. Ini gini. Nah. Kok Bapak Yang nggak yang bawah yang tekan, atas tarik. Oh, jadi dia memang harus kuat pemirsa. Nggak bisa. Oh ya ini baru bisa. Sampai Ternyata sampai ke ujung karena nggak terbiasa, belum Iya, biasa. benar. Kalau udah terbiasa enak. Kok Bapak ada suaranya saya nggak ya Pak ya? Iya udah Pak, iya Pak. Ternyata dia mau makan jilbab saya ini. Nah, gini kan enak ada. Bisa. Dia sampai ujung gini kita tekan, ujungnya. Ujungnya. Ujungnya coba. Ayo, hitam. Hitam. Tapi sedikit susah pemirsa. Nah, untuk kalau kita tahu dia udah nggak ada lagi susunya itu bisa. Ini kosong dia. Ini masih ada lagi. Oh, itu masih Masih ada sampai kosong dia sini. sampai kosong. Nah, Pak boleh lihat nggak Pak teksturnya? ini dia. Jadi kayak gini pemirsa itu warnanya. Ya udah bau susu pemirsa. Nih, jadi teksturnya. Oh ini udah bisa langsung diperah. Tarik langsung kita konsumsi. Iya konsumsi. Mungkin boleh dilanjutin Pak. Nih kita perah lagi Pak. Iya, Sampai habis ya Pak ya. Iya, Wika. Pak tapi dia diem aja ya Pak ya. Diam, udah tahu dia. Kalau misalnya untuk jual susunya sendiri kemana aja Pak? Langsung konsumen datang ke kandang. Oh langsung konsumen. Iya, kita marketingnya nggak payah, tinggal kita buka waktunya, jamnya yang kita tentukan. Jam berapa aja biasanya Pak? Pagi setengah 7, sore jam 4 habis asar. Jadi konsumen itu udah nunggu antri itu nunggu kita perah. Jadi langsung Iya. itu jualnya per liter Pak? Per liter 60, per gelasnya kena 10.000. Gitu aja Bu. Per gelasnya 10.000. Dia kok suka sama jilbab saya? Jadi kan Bu, karena dia siang hari pun paling pun dapat setengah. Tadi pagi kan udah diperah. Oh ini kan ya. Karena kita datang saat praktek ini kan seharusnya bukan jam perah dia, nanti jam 4. Tempat jam waktu perahnya gitu ya. Iya. Jadi untuk dijual ini seliter tadi 60.000 60. di dalam botol-botol gitu ya? Kita Pak? kemas aja pakai plastik aja. Oh dikemas pakai Plastik aja. Soalnya konsumen datang langsung itu konsumen bikin kita suka di situ. Oh gitu. Biasanya konsumen itu dari mana aja datangnya Pak? Ya kok untuk Kota Medan hampir semua ke sini. Hampir semua. Iya, sampai kita nggak sanggup untuk Memenuhinya. Makanya saya buka praktek yang nggak dapat pagi, sore. Oh jadi 2 kali ya 2 kali Pak ya? perah. Tapi memang setiap hari? Setiap hari. Kecuali hari Minggu khusus pagi aja, sore nggak. Oh, iya. Supaya ternak kita ini nggak stres, dia kan kepingin rileks juga. Iya benar Pak. Seminggu sekali ingin kumpul sama anaknya. Dia berarti kayak kita juga ya Pak ya? Sama, kalau kita tahu penjiwaannya ini sama macam kita. Dia nggak bisa ngomong, cuma dia ngerti apa yang ngomong kita. Benar-benar. Ini ngerti dia apa yang diomongkan kita, dia ngerti. Itulah karena penjiwaan kita. Iya benar Pak. Iya kita kayaknya udah bisa berdiri ya Pak ya.
Nah Pak, kita kan udah merah susunya nih, kita udah dapat juga. Tapi Pak, mungkin banyak permasalahan orang-orang kenapa nggak suka konsumsi susu kambing ini, karena kalau langsung Pak, tanpa dipanasi lagi tuh katanya bau amis. Pada umumnya Bu, kalau susu kambing kita mudah-mudahan tidak. Oh iya, Itu gitu. faktor pertama karena makanannya itu Bu. Faktornya karena makanan. Iya, bikin amis itu karena rumput-rumput liar itu. Rumput liar. Tuh. Yang kedua Bu, susu kambing ini Bu, supaya rasanya nggak mau amis, itu bisa kita campur sama gula merah, tapi yang aren, itu pun lebih enak. Tapi kalau saya lebih suka lagi pakai gula merah sama jahe. Oh pakai gula merah sama jahe. Ya, jadi biar nggak kerasa gitu Nggak ya. kerasa, alkoholnya. enak. Tapi kalau warga-warga sekitar sini pengkonsumsi Langsung. oh udah langsung. Kalau saya gini, kalau pagi saya saring langsung saya minum. Oh langsung. Iya, kalau dia susu segar gini nggak bau kambing, nggak bau amis, nggak bau bandot. Setelah di kulkas, baru dingin dia, baru terasa bau kambingnya nyengat kali. Oh, jadi kalau misalnya langsung dikonsumsi pemirsa dia nggak kerasa baunya. Iya. Tapi ketika udah diletak di dalam kulkas itu aromanya baru ya. Pak? Iya, itu baru dia. Tapi memang nggak disarankan dipanasi ya Pak? Enggak, Karena memang bisa hilang vitaminnya. itulah dia. Kadar-kadarnya. Kadarnya itu hilang. Nah, jadi pemirsa memang perbedaannya itu bisa di makanan. Konsumsinya itu memang harus sudah ada kayak seperti Iya, daun singkong ya Pak. betul. Tahu, karena kalau rumput liar beda nanti rasanya. Iya, Ya, Pak. betul. Tapi ada nggak Pak mungkin konsumen yang mungkin dia mau jual lagi ke orang lain gitu? Kalau untuk saya tidak kasih. Kenapa gitu Pak? Pertama kita jaga kualitas dan mutu kita. Yang pertama, seumpamanya kita konsumen itu mau jual lagi, maaf ngomong, nanti susu kita bahasanya entah dicampur dia, nanti nama kandang kita yang jelek. Oh gitu. Saya nggak mau. Jadi Makanya memang, saya langsung konsumen. Saya nggak mau gitu. jadi memang menjaga kepercayaan dari Kepercayaan sama mutu kualitas. sama mutunya ya Pak, Iya. itu lebih penting ya Pak Iya. ya daripada yang lain. Pak kalau boleh tahu untuk konsumen paling jauh yang beli susu kita tuh dari mana Pak? Kalau konsumen kita paling jauh Bu, sampai Mandala. Oh daerah Mandala ya Iya. Pak ya. Jadi memang mereka taunya hanya dari mulut ke mulut atau memang ada sosial medianya nih? Nggak ada mulut ke mulut. Kok dari mulut ke mulut? Iya. Oh, jadi memang tidak menggunakan sosial Enggak Bu, media ya? padahal posisi kita ibaratnya kan di tengah ini, nggak ada tahu tempatnya kan Bu. Iya benar. Di situ dia. Jadi tahu dari orang ke Dari orang. ke gitu. orang, itulah Bu tadi mutu kualitas susu kambing kita itu Bu. Oke, makanya harus tetap dijaga. Iya. Tapi kalau boleh tahu lagi nih Pak, konsumen yang ngebeli si kambing ini untuk dikonsumsi daging-dagingnya ini bisa diorder sampai mana? Kita bisa pengiriman Oh, kalau kambing ini ordernya paling jauh ke Banda Aceh. ke Banda Aceh. Iya. Itu pengiriman dari kita juga. Dari pengirimannya, enggak langsung orang itu bawa transportasi langsung. Oh, langsung datang kemari Iya. gitu ya Pak. Oke. Nah, jadi pemirsa memang perbedaan kambing yang diperah susunya sama yang kita konsumsi itu beda ya Pak. Beda lah Bu. Kalau ini kan tadi harus dimandiin 1 Iya. bulan. Kalau yang ini Begitu juga sama. sama ya Pak ya. Sama, perlakuannya sama. Perlakuannya sama. Tapi yang ini masih umur berapa Pak? Kalau ini usianya ini Bu, yang ngecum gini aja 3 sampai 5 bulan. Oh masih hitungan bulan. Iya, sana pun udah beda lagi. Sana yang udah tahun. Iya, 1 tahun lebih. 1 tahun. Ah, Pak ini yang kalau kayak gini kita mau beli bibitnya bisa nggak? bisa. Caranya gimana Pak? Kalau mau beli bibitnya dia usia 3 sampai 5 bulan. 3 sampai 5 Dia bulan. udah lepas susu. Oh udah lepas susu. Iya. Itu biasanya dengan harga berapa? Kalau betina kena 2,5 juta, kalau jantannya kena 3,5 juta. 3,5 juta dan 2,5 juta. Iya. Ya. Oke, sepertinya ini udah mulai agak anteng ya Pak. Udah jam-jam tidurnya ya Pak. Iya, Mau tidur jadi memang ada jam-jamnya. ada pemirsa. waktunya dia Bu. Nah, tapi kalau untuk pekerja Bapak yang 2 orang lagi itu biasanya ngapain aja Pak? Dia pagi kan dia tadi pagi udah bersihkan kandang, ngasih makan, udah itu setelah itu keluar orang itu. Nanti sore cari pakan rumputnya lah. Cari pakan biasanya di mana Pak? Kalau nggak ke betia ke binjai ke ladang kita. Oh, ladangnya deket sini. Ada tuh ke sana. Oh, ladangnya deket sini Ada. juga. Agak. Memang ladang sendiri. Ladang sendiri. Iya, Pak. Tapi mungkin apa sih, Pak, permasalahan terbesar kesulitan Bapak untuk piara kambing ini, peternak? Kesulitannya cuma satu Bu. Apa tuh, Pak? Masalah pakan tambahan ampas tahu itu. Kenapa? Karena ampas tahu itu memang agak sulit. Sulitnya gini loh Bu, untuk di Kota Medan kan cuma sedikit, nggak banyak. Jadi ampas tahu ini kita cukup bersaing. Terutama sama peternak B2.
karena mereka juga Iya. menggunakan pakan tahu itu ya Pak ya. Jadi Bu, hidup saya ini Bu jam 3 pagi udah bangun untuk jemput ampas tahu. Jam 3 Pak. Iya. Jam 3 semua udah jemput Udah ya. berangkat ambil Karena udah banyak orang yang nunggu. Iya. Oke. Pak, tapi ini untuk kotorannya sendiri katanya kan bisa dimanfaati ya. Bisa Biasanya ini dimanfaati ya? dimanfaati Bu, itu ada spesial orang yang mau beli setiap sebulan sekali Oh, ada yang mau untuk beli. bawa ke gunung, ke Brastagi untuk pupuk kebun sayur. Oh, gitu. Kita kumpulkan setiap hari sama tukang kerja itu dikumpulkan. Hmm. Nanti ada 1 truk mau diambil orang itu. Itu jualnya per karung juga. Per truk Bu. Oh, per truk. Iya, kulisel itu. Berapa biasanya kalau Itu kena 750. 750.000 Iya. untuk 1 truk ya, Iya. Pak ya? Jadi memang dimanfaatkan juga. Semua dimanfaatkan. Kalau air seninya bisa Air dimanfaatkan seninya juga. bisa dimanfaatkan, tapi untuk daerah kita ini kurang Bu. Karena kalau punya kita kan daerah perkebunan, nggak pertanian sayuran itu nggak. Biasanya kalau misalnya air seni itu untuk apa ya Pak? Bisa untuk nyemprot hama. Sama tumbuhan, Iya. tanaman. Iya, tanaman. Oh, jadi memang dari dagingnya, susunya, kotorannya, Sampai air air seninya seninya, itu bisa dimanfaatkan. Cuma air seninya nggak begitu langsung kita semprotkan gitu, nggak, kita fermentasi dulu, 2 bulan. Nah itu setelah jadi baru kita pakai, kita pergunakan. Jadi memang ada prosesnya, Iya, Bu. gitu ya Pak. Ah. Kalau Bapak sendiri udah pernah nggak makan ternak sendiri Pak? Ya namanya kita Sering ya? ternak ya, itu hobi saya makan ternak kambing. Hobinya saya makan daging kambing. Itulah, selagi kita masih sehat, kita nikmatilah hidup ini. Tapi memang harus nggak boleh dikonsumsi banyak-banyak juga ya Pak ya. Sekarang gini loh Bu, sebetulnya konsumsi itu asal daya tahan tubuh kita kuat, nggak masalah, nggak problem itu Bu. Iya benar. Nggak problem. Kecuali memang sudah ada penyakit bawaan ya Pak Iya. ya. Sudah ada bawaan. Tapi kalau untuk masyarakat di sini Pak gimana tanggapannya? Atau memang hanya cuman punya ternak di Klambir ini cuman Bapak? Kalau pesusu udah banyak kawan kita saya ajari dengan didikan prasusu, tak bilang bisa untuk ase harian. Kalau ternak pedaging dia tahunan. Ya, Iya. pas ada event aja ya. Iya, makanya anak didik saya ada yang di Glugur Rimbun, Mencirim, udah saya pelajari mulai berkembang orang itu. Nah, cuma saya pelajari pola pakan jangan beda sama saya. Kalau mau untuk kualitas susu bagus. Banyak yang udah jadi anak didik kita lah. Pak, tapi untuk kalau misalnya kan karena rentan penyakit ini biasanya kalau kambing penyakitnya apa Pak? Kalau penyakit kambing paling rentan Bu, setelahnya itu masuk angin aja nih itu Bu. Oh bisa masuk angin juga dia? Bisa, itu karena faktor hijauan. Apa tuh Pak? Ya saat hujan daun ubinya itu masih basah dikasihkan itu bisa. Makanya dia harus ada stok pakan macam punya saya. Yang untuk makan ini hari ambilan semalam, yang nanti ngambil ini hari untuk besok. Jadi memang nggak bisa langsung dikasih ya Pak? Nggak kalau bisa. Kena hujan. Kita Iya. taunya dia mungkin sakit dari mana? Ya Bu, kalau saya ini yang pertama ciri-ciri sama aja badannya itu cuman Bu ya panas. Udah gitu bulunya itu agak jegrak. Itu kalau saya ini ya sudah setiap hari ini tahu dia cuman sakit tahu. Oh udah tahu. Itu nggak usah kan gitu. Mau melahirkan berapa jam saya udah tahu. Oh udah tahu karena sudah sering ya Pak ya. Iya Bu, udah Memang. 20 tahun lebih loh Bu. Sudah 20 tahun dan Iya. ternyata memang pemirsa pengalaman itu juga berbicara ya Pak ya. Iya, Sudah betul. 20 tahun. Dari 20 tahun memang fokusnya peternak kambing. Iya, Dari dulu sampai sekarang. iya. Awal mulanya pun dulu dari 2 ekor Bu. Oh 2 ekor Iya. pertama. Iya. Saya tanggalnya pun saya ingat. Tanggal berapa Pak? Tanggal 25 bulan 6. 2004. Berarti bulan 6 nanti itu jadi berapa? Udah berapa? 21 tahun lah. 21 tahun loh Iya. pemirsa. Ternyata memang kalau usaha itu nggak boleh yang setengah-setengah ya Pak. Nggak ya? boleh, kuncinya satu, kita yakin dan ulet. Ulet. Karena maaf ngomong, saya bisa punya aset, saya bisa punya sapi dari kambing. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau kitanya mau nih pemirsa menjanjikan ya Pak untuk Iya. peternak ini. Iya, betul. Tapi memang harus bisa berinovasi Pak, nggak hanya jual dagingnya saja. Kayak Bapak Iya. tadi bisa kotoran dimanfaatkan. Wah luar biasa sekali perjuangan Bapak sudah hampir 21 tahun. Iya, Bu. Kayaknya lebih enak kalau kita langsung ngerasain susunya kali ya Pak ya. Bisa, Bu. Baik, kita mungkin boleh turun ya Pak ya. Boleh, monggo, Kita Bu. nanti akan berbincang kembali pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Ayo Bertani. Memajukan pertanian Indonesia. Ayo bertani.
Nah, pemirsa, setelah kita berbincang dengan Pak Yusuf, kita juga mau tahu Pak, mungkin harapannya gitu ya, ke depannya pengen apa. Karena Pak, kalau ngelihat tadi cerita Bapak dari 21 tahun yang lalu, kita katakan berawal hanya dari dua, ya Pak, dua Iya. kambing. Waktu itu masih kambing biasa ya Pak ya? Udah kambing etawa juga. Udah kambing Ah, etawa juga. Jadi memang berawal dari kambing Iya. etawa dan sekarang sekitar 70-an sudah ada di peternakan ini pemirsa. Luar biasa sekali memang perjuangannya Pak. Karena pasti ulet dan telaten ya Pak ya. Cukup cukup telaten. Apalagi kalau kambing-kambing etawa ini, jenis-jenis etawa ini kan agak susah perawatan. Iya, makanya masyarakat kita nggak sanggup untuk melihara dia. Iya, tekniknya juga ada kan Pak? Iya, tekniknya ada. Dia ringkih, kalau kena hujan juga nggak Nggak bisa bisa. juga. Ke tanah pun tidak bisa dia. Dia harus di atas. Nggak bisa ke tanah ya, memang Nggak bisa. kayak ini ya Pak, konglomerat ya. Iya, ya? memang kambing paling kaya, kambing paling istimewa dia itu. Kambing etawa Iya. ini, iya Pak. Nah pemirsa, tadi kan kita sebelum kita ngebahas nih harapan ke depannya, tadi kan kita udah merah ya Pak, Iya. udah di atas kita udah perah susunya dan susunya sudah ada di sini. Ini tadi udah disaring, ini langsung. Jadi kalau langsung itu dia kayak hangat ya Pak ya, Iya. langsung dia tuh hangat. Jadi memang tidak usah dipanasin lagi. Nggak usah. Kalau misalnya untuk di luar ruangan tahan berapa lama? 6 jam. Hanya 6 6 jam jam setelah perah. setelah perah. Tapi Iya. kalau misalnya di kulkas, Dia di kulkas bisa tahan 1 bulan. Itu 1 kalau bulan. dipijar dibekukan, tapi kalau nggak dipijar 1 minggu. oh, rasanya udah beda ya. Udah beda. Dia rasa kambingnya lebih menyengat lagi dia itu kalau udah didinginkan. Oh, berarti ini kalau setelah 6 jam rasanya? Ya udah macam kambing betul. Oh, rasanya kan Iya. benar gitu ya. Ah, Pak, ah. kita cobain dulu, Oh, Pak. bisa. Oke, silakan. Ayo. Iya, kita Ayo, cobain dulu. Oh, karena Bapak udah sering jadi minumnya kayak air gitu ya, Pak ya. terbiasa. Udah biasa ya, Pak ya. Udah terbiasa. Jadi pemirsa, rasanya memang khas, nggak terlalu terasa karena baru kita perah. Iya, Bu. Beda kalau kata Bapak yang sudah di kulkas berhari-hari, jadi rasa kambingnya itu makin Nampak. terasa. Nah, jadi kalau pemirsa mau beli susunya langsung aja ke sini, langsung bisa melihat bapaknya merah. Bisa, silakan monggo. Ya kan Pak, gratis Iya, ya kan Pak? gratis. Gratis, langsung bisa disaringin sama bapaknya, kita langsung bisa Iya, minum sambil ngelihat kambing-kambing yang ada di sini. Pak, tapi sebelum kita closing Pak, ada nggak pernah kerja sama dinas terkait atau sama pemerintahan Pak terkait pengembangan usaha ini? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Belum pernah. Apa sih Pak harapannya? Harapan saya dari pemerintah, saya ingin mengembangkan ternak kambing PI susu saya ini, dan istilahnya ya diperbanyak lah, karena kegantungan modal juga, Bu, di situ. Udah gitu kendala saya pertama, pakan tambahan itu tadilah ampas tahu itu saya sangat sulit untuk mendapatkannya. Harus jam 3 pagi saya keluar baru bisa kita dapat ampas tahu. Tapi yang kita tahu pemirsa, kalau kita dengar nama Klambir pasti orang tahu, oh itu tempat penjualan Susu kambing. sapi, untuk kalau kita misalnya mau beli sapi potong gitu ya Iya. Pak, ternak-ternak gitu. Nah kalau untuk di Klambir sendiri hanya Bapak satu-satunya yang punya kambing etawa? Kambing etama susu. Oh iya Pak, Iya, hanya satu-satunya Iya. yang di daerah sini? iya, Pak. Mungkin karena tadi ya Pak, susah. Susah untuk merawatnya, ya gitu pun biaya perawatan itu, pola pakannya itu kan mau istimewa, Mahal ya Pak? mahal. Untuk pakannya sendiri Pak, pakan makan satu hari itu menghabiskan berapa? Iya, untuk kambing kita ini satu harinya udah hampir 300.000. Satu hari 300.000. Iya. Satu Untuk tenaga kerja, untuk pakan dia udah semua tuh. Satu hari 300.000 Iya. loh pemirsa. Memang luar biasa untuk Iya. pengeluarannya ya. Iya, Bu. Tapi income-nya juga banyak nih. Itulah, Bu, income-nya, Bu. Bayangin dari dua kambing etawa, Bapak sampai punya sapi Iya. gede-gede nih. Betul. Ya pemirsa, itu berapa ton Pak kira-kira? Kalau sapi sendiri? Kalau sapi sendiri itu paling bobotnya sekitar 1,1 ton lah. 1,1 ton. Nah tahun lalu ada yang beli ya Pak? Ada Pak siapa Pak? Pak Prabowo. Pak Prabowo untuk kemarin Idul Adha. Iya, tahun kemarin. Wow itu besar berarti ya Pak ya? Besar. Besar. Itu besar. Tapi kalau boleh tahu Pak, sedikit untuk sapi Iya. yang ukuran 1 ton lebih itu berapa? Itu angkanya sampai 140. 140 Iya. juta. Iya. Luar biasa. Tapi memang kan kalau pemirsa lihat nih langsung memang kebersihannya sudah terjangkau, terjamin juga, terus dagingnya besarnya gitu. Kambing-kambingnya ini juga tadi kan kita sudah sempat sampai masuk loh ke dalam kandangnya, ngelihat gimana bersihnya kambingnya, karena memang
kualitas susu itu juga kita bisa ngelihat dari makanan dan Iya, Bu. kebersihannya ya? Iya, Ya. itu yang utama. Sanitasi kandang kalau istilah pertaniannya. Oh, sanitasi kandang. Untuk sanitasi kandang sendiri berapa setiap hari, Pak? Setiap hari, pagi sama sore dibersihkan. Pagi sama sore. Iya. Jadi pekerja Bapak itu Iya, ya. ada pekerjaan Cara masing-masing. untuk sanitasinya gimana, Pak? Ya, itu kandang dibersihkan semua sebelum makan dia, atas bawah. Itu yang tukang bersih itu udah lain orang. Oh, lain lagi? Lain, pekerja lain lagi. Yang nyari makan lain, yang bersihkan kandang lain. Oke, jadi Ya. memang dalam satu hari itu harus 2 kali dibersihkan. Iya, Karena memang Pak Yusuf ini menjual kualitas ya, Pak. iya, mutu kualitas Mutu. yang utama. Itu yang paling penting. Makanya kenapa nggak berani kasih orang lain untuk jual ya, Nggak Pak ya? berani, saya takut kualitas susu kita diolah sama Sama yang lain ya. lain. Nanti nama-nama kita yang jelek dari kandang sama kandang Pak Yusuf susunya itu saya tak mau. Ya, jadi kita yang jadi kiranya nggak Iya, menjaga itu ya, uh-uh. Pak ya. Itulah saya pertahankan mutu kualitas ternak kami itu. Oke, Pak, tapi mungkin selain dikonsumsi langsung, ya mungkin orang yang kan ada ya, Pak, kebanyakan orang tuh kurang suka Iya, karena betul. masih terasa bau-bau kambingnya gitu. Iya, uh-uh. Apa aja, Pak, bisa dicampurkan pakai apa biar lebih enak? yang alami pakai gula merah lah, aren ataupun madu. Berarti langsung dicampur aja. Iya, bila perlu kita kasih jahe merah. Jadi rasanya kalau udah kayak bandrek, susu bandrek plus susu kambing, itu lebih nikmat lagi. Lebih nikmat lagi. Iya, Itu perlu dipanasi atau itu langsung? perlu karena udah utamanya udah di kulkas pasti. Namanya makanya minumnya malam ya kan. Tapi kalau anak-anak suka pakai sirup, Oh, pakai sirup juga bisa. bisa Bu. Anak-anak kan suka sirup yang manis itu loh. Itu. Jadi pakai apa aja banyak. Untuk dampak atau efek sendiri kita mengkonsumsi susu kambing ini apa, Pak? Kalau efeknya nggak ada. Kalau dampaknya bagi daya tahan tubuh lebih kuat. Daya tahan tubuh kita ini terutama untuk kita anak-anak cepat pertumbuhan, mencerdaskan. Udah gitu jauh dari penyakit, kekebalan tubuh lebih kuat. Pantas nih Pak Yusuf ini kuat aja gitu ya. Saya bisa ngomong gitu, anak saya tuh dari usia 3 bulan sampai sekarang konsumsinya ini aja. Jadi kalau sakit demam cuma minum susu kambing. Oh iya, Pak. Jadi udah nggak pakai obat dokter. Itu anak saya dari umur 3 bulan. Jadi memang alami ya, Pak ya. Kalau Pak Yusuf sendiri konsumsinya berapa kali, Pak? Pagi sama mau tidur. Pagi sama mau tidur, iya Pak. Langsung loh diperaya. Langsung kita standbykan. Jadi mungkin pemirsa bingung mau cari kemana, tapi karena Pak Yusuf tidak membuka outlet dimanapun, jadi kita memang harus ke sini pemirsa, harus datang langsung. Di jam berapa Pak untuk pemeraannya? Kalau pemerahan pagi jam setengah 7, jam 6.30. Itu paling lama habis jam 8 habis itu. Udah konsumen udah antri kalau dari pagi jam 6. Oh, jam 8 udah habis. Habis. Kenapa? Hanya dengan durasi 1 jam aja, Iya. ya kan Pak? Pak, tadi kan kalau Bapak bilang nggak pengen punya orang lain yang menjualkan karena menjaga kualitas dan juga mutu gitu ya. Jadi kan orang harus datang nih ke kandang Iya, kita harus ya langsung Pak. ke kandang. Harus beli. Tadi kan Bapak bilang kalau nggak main sosial media gitu. Ada nggak Pak pengen ke depannya biar lebih dikenal, mungkin bukan hanya di kawasan Kota Medan, bisa di luar Sumut gitu Pak, untuk membranding si marketingnya ini? Sebetulnya sih kepingin Bu, tapi untuk memenuhi kebutuhan untuk daerah kita di Medan itu nggak mencukupi. Itulah tak bilang tadi, saya mau mengembangkan lebih besar. Kalau udah kembang besar saya baru berani online besar. Oke, karena mungkin tidak cukup Tidak untuk mencukupi. memadai Iya. ya Pak, permintaan dari si konsumen itu. Iya gitu. Bu. Kalau setiap hari bisa habis berapa botol? Iya, satu hari itu Bu, kalau literannya 1 sampai 20 liter dapat. 1 sampai 20 liter tuh kira-kira dapat berapa banyak Pak? Itu 1 liternya Bu, dia dapat 5 gelas. Dia satu Gelas porsinya 200 mili. Oh, 1 porsi 200 mili. Iya, jadi kan dapat 5 porsi. 5 porsi. Tapi kalau konsumen dia beli per liter itu udah kena 60.000. Oh gitu. Iya, karena bungkusnya kan lebih besar dia, plastiknya lebih besar. Tapi kalau minum langsung, Tetap 10.000. kita bisa langsung minum. Jadi begitu Pak Yusuf peras, disaring, langsung konsumsi. minum aja. Iya, itu lebih bagus. Lebih enak lagi Iya, ya. seger Pak, ya. Lebih segar. Tapi kalau misalnya mau dibawa pulang, tahannya 6 jam. Kalau di kulkas itu seminggu ya Pak. Seminggu Kalau dibekukan itu bisa 1 1 bulan. Berarti Iya.
anak umur 3 tahun di bawah 5 tahun sudah bisa Udah konsumsi? bisa. Ya Pak, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan anak bayi usia 1 bulan udah bisa. Tapi harus dipanasi lagi, Dia angatkan aja, angatnya nggak usah mendidih, angat udah minum. udah bisa diminum. Nah, jadi entah anak-anak bayi yang misalnya batuk, emak ngomong waktu lahir nggak bersih, Iya benar. udah minum ini aja, dengan sendirinya dia akan luntur itu. Akan luntur penyakitnya ya Ah, Pak ya. Jadi ya, memang itu banyak dia. manfaatnya. Pak mungkin nih sebelum kita akhiri, tadi udah ada harapan ke pemerintah pengennya ya dikembangkan lagi lah ya Pak. Iya Bu. Si kambing etawa ini. Iya, Karena iya, memang mungkin hanya sedikit kita katakan di Indonesia Untuk sendiri. populasi di Indonesia dikatakan 50% belum ada. Oh, Paling pun sekitar 40%. Itu seluruh wilayah Indonesia. satu Ya Indonesia. saya bisa ngomong gitu, ya saya suka nengok berita atau media gitu kan, saya pasti daerah ini. Sekarang yang paling banyak cenderung cuma hanya di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Iya, Jadi kalau di Sumatera Utara sendiri masih sedikit kali Bu. masih bisa dihitung pakai Masih jari bisa ya Pak ya. dihitung. Pasti pemirsa yang melihat tayangan hari ini kan pengen juga memulai usaha kayak Pak Yusuf. 20 tahun sudah membuka usaha, mendirikan usaha ternak ini. Untuk modal Pak, kan Bapak awalnya 2 tuh. Iya. Kalau misalnya kita mau mulai deh dari kambing yang bisa dijual, itu kita butuh mengeluarkan kocek berapa Pak? Yang jelasnya Bu, kalau untuk pemula, untuk biaya kandang aja dulu ya. Biaya kandang dulu harus sediakan minimal ya 15 juta lah. Itu untuk kandang. Nah, Kandang aja ya, untuk Pak? Kandang. Nah nanti kalau untuk bibitnya sekitar 10 lah. Nanti harus 25 lah itu Bu. Untuk pemula 25 untuk juta. zaman sekarang ya. Kalau dulu Bapak berapa Pak? Kalau dulu saya masih murah Bu. Kandang sama bibit sampai kena cuma 5 juta. Oh udah dapat ya, udah dapat bibit, udah dapat kandang. Iya, masa itu bibit masih 750, dua ekor sepasang masih 1,5. Oh masih murah ya Masih Pak? murah. Itu saya bibit saya beli dulu di Lampung. Berarti Bapak tahun 90 tahun 2000-an ya Pak? mulai 2000-an, usaha? 2004 tuh. 2004. Iya. Memang asli orang Kelambir. Asli orang Kelambir. Asli orang Kelambir. Jadi lahan sebesar ini udah langsung punya Bapak. Iya. Semua ini Dari- berapa lahannya Pak besarnya? Lebih kurang sekitar 4 rantai lah Bu. Wow, Rantai 4 Bu. lantai. Dari kambing semua saya beli ini Bu. Saya lajang dulu, maaf ngomong. Ya, cuman dibilang katakan ada ya alhamdulillah. Memang ada. Itu. Jadi untuk transportasi juga udah punya pribadi. Udah semua. Kandang juga udah punya Udah pribadi pribadi, semua. lahan juga. Lahan yang pemirsa. tempat nanam rumput, nanam daun ubi ada pribadi semua ada. Tapi kalau untuk si kambing etawa tadi kan nggak bisa dilepas Pak. Iya. Karena memang dia ringkih ya Iya, terhadap betul. penyakit. Tapi kalau yang ini kambing-kambing yang biasa ini bisa. Bisa Bu, bisa dilepas. Tapi Bu, sekarang ini udah nggak bisa, udah nggak zaman-zaman lepas kebun. Kenapa gitu Pak? Pertama Bu, rumput di kebun ini udah banyak kena racun. Yang kedua, maaf ngomong Bu, manusia makin banyak, keamanan ini udah menipis. Benar sih Pak. Yang ketiga, pertumbuhan lambat kalau kami dilepas kebun. Oh lambat. Dia mengeluarkan energi yang keluar tuh banyak. Saat mau ke kebun tuh kan mengeluarkan energi. Jadi kalau di kandang karantina dia kan nggak keluar energi. Iya benar. Di situ makan, istirahat, makanan gemuk. Iya udah langsung disediain, kalau di luar mereka cari lagi. Iya. Bahasanya dulu apa ngangon ya Pak ya? Ngangon. Ngangon Kalau ya? istilahnya dulu ngangon. Di sini masih banyak nggak Pak yang ngangon? Udah tinggal 2 kandang yang ngangon. Oh udah tinggal 2 Iya. kandang. Makanya sekarang kalau kita ini metode itu metode yang udah canggih lah, jangan macam zaman dulu, ketinggalan. Oke, jadi Ketinggalan. memang harus tetap mengikuti proses ya Pak ya. Iya. Selama 20 tahun Pak Yusuf ini sudah membangun peternakan ini pemirsa. Pak, apa sih harapannya mungkin buat pemirsa yang ingin memulai usaha dengan mungkin sekarang yang komoditas kita tuh makin tinggi ya Pak. Dulu Bapak bisa memulainya hanya dengan 5 juta, sekarang kita harus punya modal yang lebih besar. Iya. Apa Pak harapan dan pesannya kepada pemirsa nih untuk memulai? Kalau harapan saya sama pemerintah, kalau bisa kita bikin swasembada ternak kambing ataupun susu di Indonesia lah. Jadi istilahnya udah nggak macam dulu mau minum susu aja harus beli sana. Kalau udah ada sendiri tiap kandang kan enak. Anak kita sakit udah minum susu perasu di kandang sendiri. Itulah harapan saya. Tapi udah saya coba, petani-petani tetap toh tadi bilang ringkih.
tapi kuncinya satu, nggak ulet. Saya bilang nggak ulet gini loh Bu, bahasa Jawanya males. Nanti suruh cari rumput, males tak kambing, suruh cari makan sendiri. Itu bukan bahasa Jawa, Pak. Bahasa Indonesia juga kita males. Itulah Bu, perjuangan saya, makanya maaf ngomong, sewaktu saya masih lajang, untuk apa kau capek-capek cari rumput? Gitu, dia nggak tahu ke depannya. Ternyata di tahun 2020 sekarang udah tinggal nikmati hidup. Iya, sebenarnya kalau untuk peternakan bisa jadi investasi panjang ya Pak ya. Bayangin dulu tahun 2000-an hanya modal 5 juta. Iya. Sekarang tahun 2025 kamu harus mengeluarkan modal sampai jutaan, puluhan juta. Tapi income-nya tuh luar biasa pemirsa. Sedikit Pak mungkin pesannya untuk pemirsa yang mau memulai. Apa Pak? Silakan. Pesan saya untuk pemula, kuncinya satu, kita harus semangat. Jangan kata istilahnya malas, harus berusaha. Saya dulu pun lahir bukan langsung berdiri dan jalan, tidak, merangkak dulu. Begitu juga peternak. Dari awal kita harus mulai dari nol. Bangun kandang, beli bibit, terus kita pergi cari rumputnya. Dan jangan menyerah, apapun namanya. Hujan panas harus terus, namanya kita mau maju. Benar. Kita song-song terus. Anak cucu kita untuk kedepannya tidak sulit macam sekarang lagi, makin maju. Semangatlah. Saya akan dukung, saya akan bantu ilmu saya bagikan. Kalau yang mau berminat, monggo datang ke rumah saya kasih semua ilmu saya untuk mengembangkan kambing etawa susu ini. Khususnya di Klamber 5, Kecamatan Lambangan Perak dan Sumatera Utara. Iya, luar biasa sekali Pak Yusuf, terima kasih. Sangat menginspirasi ya Pak. Bukan hanya mungkin buat orang-orang yang ingin usaha peternak kambing, mungkin usaha-usaha lainnya dengan keuletan dan kegigihan Bapak selama 20 tahun bisa ternak sapi, kambing etawa, kambing potong dan lain-lainnya. Terima kasih Pak Yusuf sudah membagikan ceritanya kepada kita. Kita juga berharap semoga Pak Yusuf ini makin berkembang lagi lah Pak. Amin. Kalau bisa memang sesuai dengan harapan Bapak. Amin. Bisa diekspor mungkin Pak ya ke luar negeri, bisa dijadi olahan apa, dibantu dengan dukungan dari pemerintah tentunya. Karena pemirsa UMKM ataupun usaha apapun yang di Indonesia sendiri tuh harus memang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Itu yang kita inginkan. Pak, terima kasih, semoga kita berharap kita datang lagi mungkin kemari 2 tahun setahun lagi. Silakan, Kandangnya udah panjang ya Pak ya, udah besar ya Pak. Amin. Ya Pak, udah makin banyak, dari 70-an bisa jadi 700 mungkin Pak. Amin Ya Rabbal Alamin. Tadi alamatnya nih di mana Pak? Mana tahu mau pemirsa mau konsultasi, bisa. cerita. Jalan Klamber 5, Kebun, Pasar 3, Gang Kapas 2. Oke, itu dia di Gang Kapas 2. Langsung aja, siapa di sini yang nggak kenal Pak Yusuf ya Pak? Mudah-mudahan dari Klamber 5 kenal nama kita. Iya, bilangnya nanti apa Pak Yusuf apa? Yusuf kambing susu udah tahu Oh semua. gitu, ada ciri khasnya. Iya, Yusuf kambing susu, susunya dia terkenal dia itu dah. Susunya di sini terkenal karena memang enak. Baiklah pemirsa, terima kasih juga ya sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Semoga ilmu dan juga informasi dan bahkan semangat dari Pak Yusuf itu bisa menular kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih pemirsa, kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.